Pemirsa, apa kabar? Mari kita simak warta berita PTS tanggal 10 Maret. Kecelakaan mengemudi dalam kondisi mabuk terjadi di kota Taichung tanggal 8 dini hari. Seorang mahasiswa ditabrak hingga tewas. Keluarga korban meragukan efektivitas penegakan hukum di kota Taichung. Asosiasi Anti Mengemudi Mabuk juga menyampaikan bahwa Taichung merupakan kota dengan angka fatalitas dan cedera tertinggi di Taiwan selama 2 tahun berturut-turut terkait mengemudi dalam kondisi mabuk. Seorang pria pengemudi mabuk ditangkap polisi atas dugaan menabrak seorang mahasiswa bermarga Chen hingga tewas tanggal 8 dini hari. Hasil tes alkohol tersangka mencapai angka 0,37. Ibu korban mempertanyakan lemahnya penegakan hukum terhadap pengemudi mabuk di kota Taichung. 执法的这个是不是难道是北部比较严厉吗？然后这个在中南部他们是怎么样？比较那为什么会有这样子的差别呢？ Polisi menemukan bahwa pria tersangka memiliki 3 catatan mengemudi tanpa SIM. Menanggapi kasus kecelakaan fatal akibat mengemudi mabuk yang kembali terjadi di Taichung, Pemkot setempat menyatakan bahwa penegakan hukum telah diperketat. Mulai hari ini, kantor polisi Taichung mengumumkan akan menggelar operasi besar-besaran untuk menindaklanjuti pengemudi mabuk selama 5 hari. Namun hingga kini belum memberikan penjelasan resmi tentang alasan tingginya angka kasus pelanggaran. Menurut statistik, jumlah korban tewas dan luka akibat mengemudi mabuk kota Taichung tahun 2024 turun sebanyak 211 kasus dibanding tahun sebelumnya, tetapi tetap mencatat jumlah tertinggi di Taiwan selama 2 tahun berturut-turut. Asosiasi Anti Mengemudi Mabuk Taiwan atau TADD menyatakan bahwa upaya pencegahan tidak boleh hanya bergantung pada penegakan hukum di lapangan, melainkan perlu melakukan pengawasan terhadap sumber distribusi alkohol serta penerapan regulasi bagi pelaku usaha. TADD juga menyarankan adanya kerjasama lintas instansi untuk menetapkan peraturan daerah yang ketat guna mencegah terulangnya kejadian di masa depan. Harga telur mengalami peningkatan selama 3 minggu berturut-turut. Harga grosir dan harga di area produksi minggu ini naik sebesar $3 Taiwan. Asosiasi Pedagang Telur menyampaikan kenaikan harga telur dipicu oleh melonjaknya permintaan dari sekolah dan dampak wabah flu burung. Situasi wabah flu burung di area produksi merupakan faktor penentu fluktuasi harga telur selanjutnya. Harga sekotak telur isi 10 butir sekarang lebih mahal $5 dibandingkan 2 minggu lalu. Wabah flu burung telah menyebabkan jumlah telur di area produksi berkurang. Asosiasi Pedagang Telur Kota Taipei memutuskan untuk menaikkan harga telur minggu ini selama 3 pekan berturut-turut. Harga grosir hari Senin naik dari $37 menjadi $40 per cin. Sedangkan harga di area produksi naik dari $27,5 menjadi $30,5 per cin Rabu ini. Selain wabah flu burung, peningkatan permintaan telur di sekolah juga menjadi faktor kenaikan harga telur. Situasi wabah flu burung di area produksi merupakan faktor penentu fluktuasi harga telur selanjutnya. Yuan Legislatif hari ini mengadakan forum dengar pendapat untuk membahas apakah jumlah kelebihan pajak sebesar $523,8 Taiwan miliar perlu dikembalikan kepada rakyat. Ada pakar menilai daripada dikembalikan kepada rakyat, mending memungut pajak lebih sedikit. Ada juga pakar yang merasa bila tidak digunakan secara proaktif untuk membayar utang, pajak yang berlebihan ini sebaiknya dikembalikan saja kepada rakyat. Pendapatan pajak tahun lalu mengalami kelebihan sebesar $523,8 miliar Taiwan, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. Fraksi Partai KMT mendorong kebijakan pembagian uang tunai sebesar $10.000 Taiwan kepada seluruh masyarakat. Pada tanggal 10, Komisi Keuangan Yuan Legislatif mengadakan diskusi publik bersama para akademisi dan pakar untuk membahas pengembalian kelebihan pajak kepada masyarakat. 即使花6000块、花1万块，感觉的没有那么强烈。 Kementerian Keuangan atau MOF menjelaskan bahwa kelebihan pajak yang dimaksud adalah karena melampaui perkiraan awal, bukan akibat pemungutan yang berlebihan. Perbedaan pemahaman ini memicu perdebatan mengenai pengembalian pajak. MOF menegaskan bahwa keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan keseimbangan keseluruhan anggaran akan meningkatkan risiko penunggakan utang akibat distribusi uang tunai. Oleh karena itu, mereka menolak kebijakan pengembalian pajak kepada masyarakat menjadi sesuatu yang bersifat rutin. 如果超征的税收全数都用来就是减少举债或是还债，那债务余额还是继续增加的话，不管是普发现金，每发1块钱就要举借新债1块钱。 DGBAS memperingatkan bahwa jika realisasi pendapatan pajak melebihi anggaran dimasukkan ke dalam regulasi anggaran yang bersifat tetap, fleksibilitas fiskal di masa depan akan berkurang dan menyulitkan pemerintah dalam menangani proyek-proyek prioritas. Terkait perihal lolosnya kebijakan pembagian uang tunai, masih perlu diskusi lebih lanjut.
Insiden pembunuhan terjadi di gedung Global World Trade di distrik Xinyi, kota Taipei hari Jumat lalu. CEO dan kepala teknisi sebuah perusahaan teknologi diduga terlibat konflik terkait masalah pengunduran diri. Akibatnya CEO perusahaan membacok leher kepala teknisi dengan senjata tajam hingga menyebabkan korban meninggal akibat luka parah. Kasus pembunuhan terjadi tanggal 7 sore di gedung kota Taipei ini. Pihak yang terbaring di atas tandu adalah kepala teknisi perusahaan Yunyun AI Baby Camera bermarga Liang. Dari apa yang diketahui, CEO perusahaan bernama Cheng dan kepala teknisi bermarga Liang memiliki perbedaan pendapat. Kepala teknisi belum lama lalu memposting artikel di medsos grup perusahaan untuk mengutarakan ketidakpuasannya dan mengumumkan pengunduran dirinya. CEO perusahaan memanggil ia untuk berdiskusi tanggal 7. Namun tak diduga usai percakapan, ia tiba-tiba membacok kepala teknisi dengan senjata tajam hingga tewas. Ia juga dilarikan ke rumah sakit karena diduga mencoba membunuh diri. Laporan terbaru dari lembaga think tank Amerika menunjukkan bahwa perusahaan Huawei Tiongkok menggunakan strategi perusahaan cangkang untuk mendapatkan lebih dari 2 juta chip AI dari perusahaan TSMC. Terkait pengumuman TSMC untuk menambah dana investasi di Amerika, Ketua Perusahaan Pegatron Tong Zhixian menggunakan contoh proyek investasi perusahaan kuanta di Tiongkok untuk menepis asumsi terkait eksploitasi terhadap Taiwan. TSMC kembali menjadi sorotan. Pusat Studi Strategis dan Internasional Amerika dalam laporan terbarunya mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan sumber yang menunjukkan bahwa Huawei diduga menggunakan perusahaan perantara untuk melakukan pemesanan di TSMC dan berhasil memperoleh lebih dari 2 juta chip AI. Laporan tersebut memperingatkan bahwa AS harus waspada terhadap perusahaan yang masuk dalam daftar putih tetapi bertindak sebagai perantara Huawei. TSMC masih berada di pusaran konflik perang dagang berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. 你会不会觉得广达到上海去设这个笔电厂就掏空广达？应该不会啊。从这个角度看，我是觉得过滤了啦。 Meskipun ada pemimpin industri teknologi yang bersikap optimis, pasar tetap bergejolak setelah TSMC mengumumkan peningkatan investasi sebesar 100 miliar dolar Amerika di AS. Investor asing telah melepas 120 ribu lot saham TSMC selama 9 hari berturut-turut, namun investor liter malah berbondong-bondong membeli saham yang dianggap sedang murah. Jumlah total pemegang saham TSMC kini mencapai 1,57 juta, dengan investor liter hampir menyentuh 1,12 juta, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. Selain tantangan investasi, TSMC juga menghadapi masalah gugatan 30 karyawan di anak perusahaannya di Amerika Utara pada Agustus tahun lalu. Mereka menuduh adanya diskriminasi terhadap karyawan non-Asia Timur yang kini masih berlangsung. Pakar menilai bahwa TSMC masih perlu menghadapi tantangan besar dalam adaptasi budaya dan manajemen di luar negeri yang bakal menjadi hambatan dalam pendirian pabrik di AS. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.